dengan sangat mudah. Ini VIP ini. Lalu kata Nabi SAW, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Nah, di sini maksudnya ada orang yang tanpa sebab. Tidak ada masalah sihir, tidak ada masalah apa, tapi mereka suka bergantung pada ruqyah. Bisa bermakna itu, kalau ruqyahnya adalah ruqyah membaca ayat-ayat Al-Quran untuk berobat, atau bisa juga bermakna ruqyah di sini adalah ruqyah, ya, minta dalam secara etimologi atau bahasa, minta guna-guna, orang yang minta diguna-gunain. Ya. Karena dia dalam secara etimologi juga bisa bermakna bacaan yang ditiupkan, gitu ya. Tapi intinya di sini sebenarnya ulama mengatakan mereka tidak minta ruqyah, tidak minta untuk dibacakan ayat-ayat, sementara mereka tidak bermasalah. Kalau ada seseorang antara kita memang ada rasa masalah, misalnya dia merasa memang sering kesurupan, sering ketindihan, sering mimpi-mimpi buruk misalnya, lalu dia minta diruqyah, ini berbeda, bukan tidak masuk dalam hadis ini. Mereka orang-orang yang tidak disebutkan dalam hadis ini, karena Nabi SAW pernah menyuruh istri-istri beliau diruqyah. Ya, pernah Aisyah diruqyah, Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril pada saat beliau sakit. Ya, waktu Jibril dalam hadis sahih menanyakan kepada Nabi SAW, ada apa dengan Muhammad? Kata Nabi SAW, aku sedang sakit, terganggu. Maka Jibril pun membaca doa ruqyah masyhur, Bismillah arkik, min kulli syarrin yu'dhik, wa min syarri nafsin wa ainin hasid, Allah yashfiki, Bismillah arkik. Maka ini ya, yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang doa ruqyah. Ya, berarti dibolehkan gitu ya. Bahkan kata Nabi SAW, la ba'sa birruqyah malam takun syirkan. Boleh beruqyah selama tidak ada kesyirikan di situ. Maksudnya adalah memang ada sebabnya. Ya. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, dan mereka tidak ya menggantungkan nasibnya pada benda-benda atau menganggap adanya sial-sial. Ya. Maka ini juga ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka tidak tatayur. Nah, asal mula bahasa tatayur Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang Arab dulu, mereka punya satu tradisi, mereka datangin satu dukun di Mekah, dukun itu dibayar, kemudian dukun ini siapin satu kotak, di situ ditaruh 3 lembar bulu burung merpati, ditulis lakukan, yang kedua tidak lakukan, yang ketiga kosong. Setiap kali dia melakukan satu aktivitas, maka dia selalu menggantungkan nasibnya pada bulu burung itu. Dia datang, dibayar dukun itu, dimasukkan tangannya dalam kotak, dia dengan tutup mata, nanti kalau keluar tulisan lakukan berarti dianggap dia akan sukses, kalau keluar jangan lakukan berarti dianggap akan ada musibah menimpa kalau dia lakukan, safar, bekerja, menikah dan seterusnya. Dan kemudian kalau keluar yang tidak ada tulisan dia harus mengulanginya, ini namanya tatayur. Atau ada tradisi jahiliyah yang lain, mereka ambil burung, kemudian mereka terbangkan burung itu. Kalau ke arah yang dia akan pergi ke sana, ya, misalnya dia mau ke arah barat, burungnya itu terbang ke arah barat, berarti dia akan selamat di jalan. Kalau arahnya ke arah, lawan arahnya yang dia mau pergi, berarti dia akan celaka. Nah, ini namanya tatayur, ini tidak boleh. Ya, kalau Bapak Ibu ingin masuk surga tanpa hisab, tidak boleh tatayur. Nah, masuk dalam tatayur ini seperti kemarin kita kasih contoh ya, kalau tangan kanan gatal, ya itu kemudian mau keluar uang, tangan kiri gatal mau dapat uang, kelopak matanya kedap-kedip atas mau senang, kalau di bawah mau sedih. Ya apalah, mungkin Bapak Ibu lebih tahu tradisi di sebagian kota kita, maka itu semua tidak boleh, itu masuk dalam tatayur.